Friedrich Nietzsche menyebut bahwa manusia modern mudah terjebak dalam nihilisme, yaitu kondisi ketika hidup terasa tidak punya arah, tidak punya nilai, dan tidak ada kebenaran yang bisa dipegang. Dalam film Joker, Arthur Fleck hidup di Gotham yang keras. Kemiskinan, layanan sosial dipotong, ia dilecehkan, dan masyarakat memperlakukannya seolah bukan manusia. Ini persis dengan apa yang Nietzsche sebut sebagai nihilisme pasif. Fase ketika seseorang hanya bertahan hidup tanpa makna. Arthur tidak menemukan nilai apapun dalam hidupnya. Dunia mengabaikannya, dan pada titik tertentu, Arthur berhenti peduli. Nietzsche mengatakan, barang siapa yang melawan monster harus menjaga agar ia sendiri tidak menjadi monster. Dan Joker adalah contoh ekstrim ketika seseorang kehilangan makna, lalu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan karena ia dilahirkan jahat, tapi karena dunia mematikan nilai-nilai yang membuat hidup layak dijalani. Fyodor Dostoyevsky menulis tentang manusia yang terpojok oleh masyarakat, terutama dalam Notes from Underground. Tokohnya terisolasi, pahit, dan merasa dunia tidak adil, mirip dengan Arthur. Dostoyevsky percaya bahwa ketika manusia kehilangan penghargaan dari masyarakat, ia bisa melakukan apapun agar dirinya terlihat. Di film, Arthur berkata, I used to think that my life was a tragedy. Now I realize it's a fucking comedy. ini bukan candaan. Ini adalah pernyataan Dostoyevskian. Ketika penderitaan tidak lagi masuk akal, manusia membalikkan tragedi jadi komedi gelap. Sebuah bentuk pemberontakan terhadap dunia yang menindas. Arthur ingin diakui, bahkan jika itu berarti menjadi simbol kekacauan. Albert Camus berbicara tentang absurditas. Ketika kita sadar bahwa hidup ini tidak punya struktur makna yang jelas, tapi kita tetap harus menjalaninya. Arthur merasakan absurditas ini. Ia berusaha baik, tapi dunia tetap menghancurkannya. Dalam perspektif Camus, Arthur melakukan pilihan ekstrim, bukan menerima absurditas seperti tokoh Sisyphus, tapi melawan absurditas dengan menciptakan kaos. Saat Arthur menari di tangga, itu bukan sekadar adegan estetik, itu adalah momen pembebasan absurditas ala Camus. Ketika ia tidak lagi tunduk pada aturan dunia, ia menjadi Joker, representasi manusia yang sudah tidak takut pada konsekuensi apapun. Filsuf politik Hannah Arendt memperkenalkan konsep banality of evil, atau kebiasaan jahat yang muncul karena ketidakpedulian sistem. Gotham di film Joker adalah contoh masyarakat yang tidak peduli. Birokrasi memotong layanan kesehatan mental. Ketimpangan sosial makin parah. Orang kaya dan miskin hidup di dunia berbeda. Menurut Arendt, kejahatan sering lahir bukan dari niat jahat pribadi, tetapi dari struktur sosial yang gagal. Arthur adalah produk dari sistem itu. Dalam kata-katanya, "The worst part of having a mental illness is people expect you to behave as if you don't." Inilah inti analisis Arendt. Ketika masyarakat berhenti peduli, kejahatan tidak hanya mungkin, tapi tak terhindarkan. Film Joker bukan sekadar cerita kriminal. Secara filosofis ia adalah kritik sosial tentang bagaimana dunia modern, melalui nihilisme, absurditas, dan ketidakpedulian, bisa membentuk seseorang menjadi simbol kekacauan. Joker bukan hanya tokoh fiksi, dia adalah produk ketika masyarakat gagal merawat manusia yang paling rentan. Para filsuf memberikan gambaran jelas. Nietzsche, hilangnya makna. Dostoyevsky, keputusasaan sebagai pemberontakan. Camus, absurditas hidup. Arendt, kejahatan yang lahir dari sistem rusak. Dan semuanya ada di Joker. Joker bukan cerita tentang gila. Ini cerita tentang dunia yang membuat seseorang menjadi gila. Kalau dunia terus seperti Gotham, mungkin Joker bukan satu-satunya yang akan muncul.